Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam Senin 15 Zulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan dengan Ahad malam 1 Juni 2025 Miladiah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan salat Isya secara berjamaah di Masjid Kiai Al-Hajj Abdul Ja'bar Asili, Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Darul Arkam Gombara, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah, dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Kemudian kita lanjutkan dengan baca doa. Ikuti saya. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang perbendaraan rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Baik, silakan buka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 39. Kita baca sama-sama. Saya dahulu, baru kalian ikuti. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun.
sekarang tajwidnya ya. Wallazina. Ya, cukup dengarkan ya. Apa itu idgham syamsiyah ya, idgham syamsiyah. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf zal. Alif lam bertemu dengan huruf zal. Ya, cara membacanya dengan mengidghamkan atau mentasdidkan pada huruf lam dan huruf nun. Ya, contoh wallazina. Ya, wallazina. Jadi mengidghamkan huruf lam atau mentasdidkan. Kemudian juga an-nar. Jadi an-nar itu juga idgham syamsiyah. Alif lam bertemu dengan nun, ya huruf syamsiyah. Jadi itu diidghamkan an-nar. Nah, kemudian atau ditasdidkan. Jadi wallazina dan an-nar itu sama-sama idgham syamsiyah. Kemudian mad tabi'i ya, termasuk allazina. Jadi allazina itu huruf zal berbaris kasrah bertemu dengan ya sukun. Kemudian kafaru ya ra berbaris dhamma bertemu dengan waw sukun. Kemudian ayatina ayat ya berbaris fathah ketemu alif dan nun berbaris fathah ketemu alif. Nah, ini disebut mad tabi'i, mad yang panjangnya biasa ya, 2 harakat, 2 ketukan tak tak ya, atau 1 alif. Kemudian ya jadi itu yang pertama dan kedua ya, idgham syamsiyah dan mad tabi'i. Kemudian yang ketiga ulaika. Ya, di situ ada mad tabi'i lam. Ya, lam bertemu dengan hamzah. Nah, di dalam satu kata. Jadi ulaika itu dalam satu kata. Lamnya itu berbaris fathah dan panjang 1 alif disebut mad tabi'i bertemu dengan hamzah ya dalam satu kata. Nah, disebut mad wajib muttasil. Jadi mad itu wajib panjang, muttasil itu bersambung dalam satu kata. Jadi panjangnya itu 2,5 alif. Nah, 1 alif itu 2 harakat atau 5 harakat. Jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 detik. Atau 2,5 panjang mad tabi'i. Ya, jadi bacanya ula. Jadi kita hitung 5 kali. Ulaika. Ya. Kemudian yang keempat mim sukun bertemu dengan fa. Nah, itu disebut hukum bacaannya izhar syafawi. Jadi izhar itu jelas, kemudian syafawi itu bibir. Jadi mim sukun ya berhadapan dengan huruf fa. Ya, membacanya mim disuarakan dengan terang dan jelas di bibir serta mulut tertutup. Nah, jadi bacanya lahum fiha, jangan lahum tapi lahum fiha. Dan harus diperjelas lagi bila bertemu dengan huruf fa, lahum fiha. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang selalu kita jelaskan mad arid lis sukun.
Ya, yaitu kalau ada mat tabi'i. Mat tabi'i seperti bacanya khalidun. Jadi dun, dal ketemu waw, sukun itu mat tabi'i. Nah, itu berada di tempat berhenti atau wakaf. Sesudahnya ada wakaf, maka hukum membacanya itu 3 macam. Pertama, baca panjang sampai 3 alif atau 6 harakat. Jadi 6 kali kita berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu lebih utama. Khalidun. Ya. Kemudian yang kedua, 2 alif atau 4 harakat. Khalidun. Ya, 4 harakat. Kemudian yang terakhir 1 alif ini yang sama dengan mat tabi'i, 2 harakat atau 1 alif. Ya, saya kira sudah tak paham semua ya, insyaallah. Jadi tinggal dipraktekkan. Jadi yang perlu dalam tajwid itu terutama makhraj dan hukum bacaan, ya, panjang, pendek, dengung, tidak dengung, ya, itu jelas dan samar-samar. Kemudian terjemah. Jadi terjemah ini ada 2 macam. Terjemah dengan kalimat, yaitu dengan kalau dalam bahasa Arab jumlah, ya, kemudian atau tarkib murakkab. Kemudian yang kedua terjemah dengan kata atau kosakata mufrad. Jadi biasanya kalau kita terjemahkan dengan kalimat itu sesuai dengan susunan bahasa Indonesia yang kita pahami dalam bahasa Arab. Jadi umpamanya walladzina kafaru wa kadzdzabu. Jadi waw di sini kalau menurut kata itu dan. Tapi kalau kita artikan di sini ya, sesuai konteks maksud. Sementara itu, ya. Sementara itu, alladzina, orang-orang yang, nah ini banyak orang laki-laki, tetapi boleh juga masuk perempuan di dalamnya. Kemudian kafaru, nah itu kafir atau mengingkari, banyak. Wakadzabu, mendustakan. Jadi kalau diartikan secara kalimat walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Maka artinya sementara itu orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat kami. Kemudian yang kalimat yang kedua ulaika ashabun nar. Ya, ulaika mereka itu ashabu penghuni an-nar neraka. Jadi mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Hum itu mereka, fiha di dalamnya, khalidun kekal. Jadi kalau kita artikan mereka kekal di dalamnya, bukan berarti mereka di dalamnya kekal, ya, karena ini kita terjemahkan sesuai susunan bahasa Indonesia. Baik, untuk lebih jelasnya kita artikan per kata. Ya, ikuti saya ya. Saya sebut dulu bahasa Arabnya, kemudian artinya, lalu Anda ikuti. Walladzina, dan orang-orang yang, ya, kafaru kafir, wa kadzdzabu dan mendustakan, bi ayatina ayat-ayat kami, ulaika mereka itu, ashabu penghuni, an-nar apa neraka, hum fiha
mereka di dalamnya, khalidun kekal. Ya, jadi sekarang nahwunya ya, tata bahasa Arab. Jadi wallazina itu wawnya itu harfu ataf. Kemudian allazina itu mubtada. Mubtada itu berada di permulaan. Jadi kafaru itu khabarnya, ya. Wallazina kafaru. Kafaru itu fi'lun madin dari kata kafara, kata kerja lampau. Jadi wawnya itu fa'il, ya, berasal dari domir, kata ganti yang bersambung, ya. Wa kadzabu, kemudian wawnya itu harfu ataf, ya, kata kata bantu untuk menyertakan, ya. Kemudian kadzabu itu fi'lun madin, kadzaba dari kata kadzaba, kadzaba, kadzabu. Kemudian wawnya itu mereka, ya, fungsinya fa'il. Jadi kalau fa'il itu marfu. Kemudian bi ayatina, bi itu harfu jar. Jadi sesudah harfu jar itu majrur, isim majrur, jar dan majrur. Kemudian dia termasuk juga mudhof yang disandarkan kepada na. Ya, na-nya itu mudhofun ilaih. Ya, dia yang disandarkan kepadanya. Nah, ya, yaitu dari domir, ya. Ulaika, itu mubtada. Ya. Ulaika mubtada dari kata zalika. Ya, ulaika mereka itu untuk banyak berakal, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi isim isyarah, baik laki-laki, tapi fungsinya sebagai mubtada. Jadi khabarnya itu ashabun nar. Jadi itu khabarnya, ya, dia sebagai mudhaf karena ada yang disandarkan, yaitu an-nar. Jadi an-nar itu mudhafun ilaih yang disandarkan kepadanya. Kemudian hum mubtada. Jadi khabarnya itu khalidun, ya, hum fiha khalidun. Jadi fiha itu jar majrur, haknya itu majrur, fi-nya itu jar. Kemudian khalidun itu khabarnya. Nah, dia jamak muzakkar salim. Jadi wawnya itu domir. Baik, mudah-mudahan Anda mengerti semua, ya. Kemudian tafsirnya Al-Jalalain surah Al-Baqarah ayat 39. Jadi dalam ayat dikatakan walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Ini artinya, ya, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami. Jadi tafsirnya, yaitu pemahaman dari ayat ini, ya, menurut tafsir Al-Jalalain itu kutubana. Jadi yang kafir itu adalah orang yang tidak mau menerima Islam, ya, tertutup hatinya, tidak menerima Islam. Jadi makanya orang non muslim itu disebut kafir, karena dia tidak, hatinya tertutup dengan Islam. Wa kadzdzabu, ini mendustakan. Yang di ayatina ini maksudnya ayat-ayat kami, yaitu kutubana, kitab suci. Ya, kitab suci itu berupa Al-Qur'an. Jadi ada 4 kitab suci, Al-Qur'an, Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, kitab-kitab sebelumnya dan kitab yang sekarang. Ya, di dalam ayat dikatakan walladzina amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan termasuk orang-orang yang bertakwa itu adalah
orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, ya, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, itulah yang dimaksud kutubana, kitab-kitab suci kami. Kemudian al-ayah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami ini, ulaika, ya, mereka itu, ya, ashabun nar, penghuni neraka, ya. Hum fiha, mereka, ya, jadi mereka orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya, termasuk orang-orang munafik, ya, itu di dalam neraka. Hum fiha khalidun, ya, mereka kekal di dalamnya. Ya, menurut tafsir Al-Jalalain, makisuna abadan la yaftanuna wala yakhrujun. Ya, artinya mereka tetap tinggal di sana, yaitu di neraka, untuk selama-lamanya. Ya, jadi tidak ada batas waktu, seterusnya. Nah, jadi dunia ini akan hancur, ya. Kita ini akan mati semua, tidak ada yang hidup. Ya, ketika kiamat datang, semua akan dimatikan dan akan dihidupkan kembali dan ditentukan nasibnya. Ya, kalau bukan surga, neraka. Nah, jadi yang masuk surga itu sudah kita jelaskan tafsirnya ayat sebelumnya. Ya. Kemudian ayat sekarang ini tafsirnya adalah orang yang masuk neraka, yaitu orang kafir dan orang munafik. Karena orang munafik itu pembohong. Ya, pembohong itu tanda-tandanya orang munafik. Ya, ayatul munafiki salasun, kata Rasul. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Iza hadasa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berbohong. Artinya tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai apa yang diucapkan, yang dia kerjakan. Tidak sesuai yang keluar di mulut dengan ada yang di hati. Di mulutnya mengatakan beriman, di hatinya mengatakan kafir. Itu pembohong. Kemudian wa iza wa'ada akhlafa. Ya, kalau dia berjanji dia ingkar. Nah, jadi calon-calon pemimpin itu supaya terpilih, dia berjanji. Tapi setelah terpilih dia ingkar. Ya. Jadi janji itu hanya untuk mengelabui supaya orang percaya. Ternyata setelah dipilih jadi pejabat, dia ingkar. Bilang tidak, saya tidak pernah berjanji. Atau dia bilang, syukur kamu dijanji daripada saya tidak janji. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, wa iza tumina khana. Kalau dia diberi kepercayaan, dia berkhianat. Artinya dia tidak laksanakan sesuai apa yang dia janjikan, apa yang dia katakan, dan apa yang diberikan tugas pekerjaan. Nah, itu berarti khianat, pengkhianat. Jadi kita itu lebih bahaya itu pengkhianat daripada musuh. Ya, kalau ada kawan tapi pengkhianat itu lebih bahaya daripada musuh yang tidak pengkhianat. Ya, ini di dalam tafsir Jalalain, makisuna fi abadan la yaftanun wa la yakhrujun. Jadi mereka tetap tinggal di sana untuk selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Tidak akan mati dan tidak akan hidup, tidak akan keluar. Jadi dia itu antara mati dan hidup. Ya, kalau di sini kan hidup atau mati.
Di situ tidak hidup, tidak mati. Jadi sudah hidup, mati lagi, sudah mati, hidup lagi. Begitu seterusnya. Sampai tidak ada habisnya. Ya, makanya nauzubillah, mudah-mudahan jangan ada di antara kita ini masuk neraka. Amin. Kemudian tafsir, di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, jilid 1 halaman 140 itu ada hadis yang mengatakan ya, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ahlun nar alladzina hum ahluha fala yamutuna fiha wala yahyaun walakin aqwamun asabathum an-nar bi khatayahum fa amatathum imatatan hatta idza saru fahman uzina fis syafaati, rawahu Muslim. Ya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun penghuni neraka yang memang penghuninya mereka tidak mati dan tidak pula hidup di dalamnya. Ya, jadi ini orang kafir yang masuk neraka atau orang beriman tapi berdosa, ya, tetap di neraka, cuma tidak kekal kalau orang beriman. Ya, hanya disiksa sesuai dosanya yang tidak diampuni. Tapi kalau orang kafir ya selama-lamanya. Karena dosa syirik itu tidak ada ampun kecuali selain itu. Jadi adapun penghuni neraka yang memang penghuninya mereka tak mati dan tidak pula hidup di dalamnya, yaitu di dalam neraka. Namun ada beberapa kaum yang masuk neraka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Ya, ini orang beriman tetapi berdosa. Ya, karena ada orang beriman diampuni dosanya dan ada orang beriman tidak diampuni dosanya karena tidak minta ampun. Maka matilah mereka karena disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Maka matilah mereka karena api neraka tersebut, sehingga tatkala menjadi arang, ya sudah selesai dibakar menjadi arang, diizinkanlah untuk mendapatkan syafaat. Jadi ini perlunya syafaat, ya. Syafaat itu terutama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila namanya disebut, maka kita bersalawat kepadanya. Ya, karena dalam hadis dikatakan barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ya, artinya salawat itu berupa syafaat nanti di akhirat apabila kita masuk neraka tetapi bisa keluar dengan syafaat atau kita bisa selamat, ya, dari api neraka. Makanya itu Nabi mengatakan orang yang paling kikir itu apabila namaku disebut, kata Nabi, lalu dia tidak mau berselawat kepadaku. Jadi mari kita berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, silakan. Allahumma, ikuti saya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, mari kita tutup dengan doa, ikuti saya. Allahumma ij'al hadzal Qur'an
Rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilla'a husnina wa zihaba hammina wa gammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.